Pada Perang Dunia Kedua tahun 1944, para tentara sekutu, yaitu gabungan dari negara Amerika, Inggris, Rusia, dan Cina, berhasil memukul mundur hampir seluruh pasukan Nazi Jerman dari Eropa. Di kota Zeeland, Belanda, setelah Nazi pergi, wali kota memerintahkan seluruh staf membuang dokumen-dokumen tentang Jerman. Ketika yang lain sibuk, salah satu staf bernama Tons pergi ke ruangan wali kota. Di dalam sana, wali kota menyindir kenapa keluarga Tons tak ikut pergi bersama tentara Nazi lain karena ayah Tons selama ini berada di pihak Nazi. Sambil emosi, Tons menjawab bahwa sebagai seorang dokter, ayahnya punya kewajiban menolong semua orang meski orang itu adalah pembunuh. Mendengar ucapan Tons, wali kota pun terdiam. Selesai bekerja, Tons pergi ke toko kue sahabatnya yang bernama Yana dan mengajaknya melihat kepergian tentara Nazi di perbatasan kota. Sepanjang jalan, para warga terlihat sangat bahagia, kini mereka telah bebas. Adik laki-laki Tons bernama Dirk juga ada di sana sedang memfoto setiap tentara Nazi yang lewat. Karena merasa direndahkan, salah satu tentara Nazi lalu membuang kameranya. Dirk yang kesal pun balik membalas dengan melemparkan batu ke mobil tentara Nazi. Meski tangannya terluka, Dirk berhasil kabur. Dari kejauhan, Tons yang juga melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Malamnya saat Dirk pulang, Tons segera mengobati luka di tangan adiknya. Ia tak menyangka Dirk bisa berbuat nekat, padahal jika telat kabur 1 menit aja, dia pasti udah tewas ditembak. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, tuh bocah bilang kalau apa yang dia lakukan tadi siang adalah hadiah perpisahan untuk tentara Nazi. Mendengar ucapan adiknya barusan, Tons cuma bisa istighfar. Namun, beberapa hari kemudian, Tons bingung kenapa pasukan Nazi kembali ke kota Zeeland. Sang ayah di situ menjelaskan bahwa sampai detik ini tak ada tanda-tanda pasukan sekutu akan membebaskan Belanda dari Jerman. Bahkan lewat perbatasan Belanda aja nggak pernah. Tons begitu kecewa. Ia pasrah menatap pasukan Nazi lewat di depan rumahnya. Siang hari waktu Tons ke kantor wali kota, dia mendengar komandan pasukan Nazi yang bernama Obers sedang mengobrol dengan wali kota. Komandan Obers menyuruh wali kota menyelidiki insiden pelemparan batu beberapa hari kemarin. Dan jika pelakunya tertangkap, maka dia akan langsung dieksekusi mati di tempat. Tons panik. Sepulang kerja, dia buru-buru memberitahu semua yang dia dengar tadi lalu menyuruh Dirk bersembunyi. Tons kemudian pergi menemui Yana. Mendengar cerita Tons, Yana ikut panik. Sebenarnya Yana tahu tempat persembunyian aman di wilayah sini, tapi dia harus membicarakan dulu pada temannya sebelum membawa Dirk ke sana. Di sisi lain, di kota Narva, Rusia, sedang terjadi peperangan sengit antara pasukan Rusia melawan Nazi Jerman. Di antara pasukan Nazi itu, ada satu tentara yang berasal dari Belanda, yaitu Marinus. Pada perang tersebut, Rusia berhasil membuat Jerman terpojok. Di tengah peperangan, Marinus melihat rekannya terpisah sendirian berlindung di balik mobil. Ketika Marinus ingin menolongnya, mendadak tank Rusia datang menyerang. Meski berhasil diselamatkan, namun dahsyatnya peperangan ini benar-benar membuat psikologi mereka hancur. Sambil ketakutan, rekan Marinus itu pun memutuskan untuk bunuh diri. Marinus benar-benar syok. Pada perang tersebut, Jerman kalah. Marinus serta tentara Nazi lain yang terluka pun dibawa ke rumah sakit.
Saat sadar, Kapten Jerman menemui Marinus dan bertanya kenapa orang Belanda sepertinya mau berperang bersama tentara Nazi. Marinus menjelaskan tujuannya berperang adalah demi mengakhiri perang itu sendiri. Ia tak peduli siapa negara pemenang perang nanti, yang terpenting jika salah satu pihak menang, perang pasti berakhir. Meski sebenarnya Marinus tak ingin berperang, tapi dia tahu bila hanya berdiam diri maka tak akan ada perdamaian. Kalimat Marinus barusan membuat sang kapten kagum. Malamnya, kapten memberitahu bahwa Marinus dipindah tugaskan kembali ke Belanda, tepatnya di kota Zeeland. Bagi kapten, pengabdian Marinus untuk membantu Jerman berperang sudah cukup. Kini dia hanya perlu bekerja di bagian administrasi tanpa harus merasakan kejamnya peperangan lagi. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di kota Dorset, Inggris, terlihat ada seorang pilot angkatan udara bernama William yang sedang berlatih menerbangkan pesawat tempur. Walaupun sudah lancar mengoperasikan pesawatnya, namun sampai detik ini William tak pernah ikut berperang sama sekali. Ia tak tahu bagaimana kejamnya perang, tak pernah menembak musuh atau melihat rekan-rekannya mati tertembak, bahkan mendengar langsung bunyi tembakan musuh aja enggak. Hari itu, selesai latihan, dia meminta sang komandan yang bernama Tony agar mengizinkannya ikut dalam misi penyerangan Jerman di Belanda. Tapi sebelum mengirim William ke medan perang, komandan ingin William meminta izin terlebih dahulu pada ayahnya. Komandan tak berani karena ayah William adalah pimpinan militer Angkatan Udara Inggris. Merasa ada harapan, William bergegas pergi menemui sang ayah. Sayangnya, meski telah diyakinkan, ayah William tetap tak mengizinkan. Ia masih menganggap William belum siap terjun ke medan perang. Mendengar jawaban ayahnya, William kecewa. Tapi dia nggak menyerah. William justru malah memberitahu Tony bahwa ayahnya telah memberi izin. Akhirnya, untuk pertama kali dalam hidupnya, William bisa ikut bergabung bersama tentara sekutu lain pergi berperang dalam misi pembebasan Belanda. Hari keberangkatan pasukan Angkatan Udara Sekutu dalam misi menuju Belanda pun tiba. William, Tony, serta 4 tentara sekutu lainnya berada dalam satu pesawat. Waktu pesawat-pesawat Inggris tersebut melewati kota Zeeland, tiba-tiba dari bawah pasukan Nazi menembaki mereka. Akibat serangan barusan, sayap pesawat rusak dan Tony terluka parah. Sebagai kopilot, mau nggak mau William terpaksa mendaratkan pesawatnya. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat di tengah danau. Tony lalu memerintahkan timnya pergi dari sana secepat mungkin sebelum tentara Nazi datang. Setelah lama berjalan, sampailah mereka ke suatu pemukiman tak berpenghuni. Karena sudah sangat kelelahan, William bersama rekan-rekannya memutuskan beristirahat di sana. Namun besok pagi saat bangun, William kaget 2 anggota timnya telah kabur membawa seluruh barang mereka. Tony di situ mencoba menenangkan, walaupun dia sendiri sadar sudah tak ada harapan selamat, apalagi kondisinya sekarang sedang terluka parah. Namun Tony yakin masih ada harapan bagi kedua anak buahnya itu untuk selamat. Ia kemudian menyuruh mereka mencari perahu di sekitar danau. Sayangnya meski telah lama mencari, William tak berhasil menemukan satu perahu pun. Dengan putus asa, mereka berdua kembali. Sesampainya di sana, terlihat sudah ada perahu karet Nazi di depan pintu, dan terdengar suara 2 tentara Nazi yang sedang menginterogasi Tony. Waktu salah satu tentara Nazi tersebut keluar, William langsung menodongkan senjata ke arahnya.
William berhasil melumpuhkan tentara Nazi itu lalu bergegas pergi menyelamatkan Tony. Doesn't matter what happens, just shoot. Put the gun down, please. Viva Volta! Shoot, William. Gun down! William. Put the gun down now! Just shoot! Take the shot! Put the gun down now! Tony tewas. William begitu marah lalu membunuh kedua tentara Nazi itu. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, rekannya menolak ikut. Ia berpikir pergi atau tinggal di sini nasib mereka akan tetap sama seperti Tony tadi. Ujung-ujungnya mereka tertangkap tentara Nazi kemudian dieksekusi mati. Tapi William tak peduli. Walaupun harapan selamat sangatlah kecil, dia tetap tak akan menyerah mencari bantuan. William akhirnya melanjutkan perjalanan sendirian. Di sisi lain, di kota Zeeland, Tons melihat Komandan Oberst bersama anak buahnya datang ke rumah. Dengan panik, dia buru-buru menyuruh Dirk pergi bersembunyi ke ruang bawah tanah. Saat membukakan pintu, Komandan Oberst meminta ayah Tons yang seorang dokter untuk mengobati luka di kakinya. Tapi meski sudah diberitahu kalau ayahnya sedang tak ada di rumah, Komandan Oberst tetap memaksa menunggu sampai ayah Tons pulang. Selama menunggu, Tons sangat gelisah. Ia takut anak buah Komandan Oberst memeriksa ruang bawah tanah. Beruntung sebelum para tentara Nazi itu curiga, sang ayah pulang. Selesai diobati, Komandan Oberst memberitahu bahwa sekarang dia sedang mencari bocah laki-laki yang beberapa hari lalu melempar batu ke rombongan pasukan Nazi. Untungnya karena selama ini ayah Tons telah banyak membantu tentara Nazi, maka Komandan Oberst tak akan mencurigai keluarganya. Ia hanya meminta Dirk melapor ke kantor besok. Mendengar itu, Tons panik. Malamnya dia dan Dirk menceritakan semuanya pada sang ayah. Ayah Tons mencoba menenangkan mereka berdua dengan mengatakan kalau semua akan baik-baik aja. Ayah Tons berencana bicara langsung pada Komandan Oberst agar hukuman Dirk diringankan. Karena sepintar apapun Dirk bersembunyi, suatu saat nanti tentara Nazi pasti akan menemukannya. Jadi lebih baik mereka mengaku dari sekarang. Esok hari, Tons bersama ayahnya pergi ke kantor Komandan Oberst. Dalam ruangan itu, ternyata juga ada Marinus yang kini bekerja di bagian administrasi. Setelah mengakui perbuatan anaknya, ayah Tons terus memohon agar hukuman Dirk diringankan. Karena kasihan, Komandan Oberst pun memutuskan untuk mengganti hukuman Dirk menjadi penjara seumur hidup. Dan siang itu juga, Dirk dibawa oleh tentara Nazi. Beberapa hari berlalu, ketika Marinus berjalan di lorong kantor, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang. Saat diperiksa, dia kaget melihat dua tentara Nazi sedang menyiksa Dirk. Marinus sebenarnya kasihan, tapi karena tak ingin dapat masalah, dia pun memilih pergi dari sana. Sore hari, Marinus diperintahkan mencari alamat orang-orang di daftar yang sudah dibuat. Daftar itu adalah daftar hasil menginterogasi Dirk tadi. Dia dapat informasi bahwa beberapa bocah laki-laki di kota Zeeland telah membentuk kelompok pemberontak untuk melawan Jerman. Laporan barusan membuat Orbes murka. Ia lalu memerintahkan mengeksekusi mati seluruh anggota pemberontak termasuk Dirk. Marinus di situ kaget. Ia tak menyangka Oberst akan melanggar janjinya pada ayah Tons. Waktu istirahat, Marinus buru-buru menemui Tons di kantor wali kota kemudian menceritakan apa yang dia dengar tadi. Di tengah obrolan, ada tentara Nazi lewat dan tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Selesai istirahat, saat kembali ke ruang kerja, Komandan Oberst melarangnya duduk. Ia kecewa Marinus berkhianat memberitahu kabar eksekusi mati Dirk pada Tons. Komandan Oberst pun memutuskan mengirim Marinus kembali ke medan perang. Namun, sebelum pergi, Marinus bersama tentara Nazi lain diperintahkan untuk mengeksekusi mati para anggota pemberontak, termasuk Dirk.
Marinus sangat menyesal. Menyesal telah membunuh rakyat negaranya sendiri. Dulu Marinus tak peduli siapa negara yang menang atau kalah perang. Sekarang dia baru sadar selama ini dia berada di pihak yang salah. Sayangnya semua sudah terlambat. Bila Marinus memilih keluar dari Nazi, maka dia juga akan dibunuh seperti Dirk. Sementara di rumah, Tens menangis sambil bercerita pada ayahnya tentang kabar dari Marinus tadi. Mendengar kabar tersebut, sang ayah syok. Awalnya ayah Tens masih tak percaya dan menganggap ini cuma salah paham. Tapi ketika dia bertanya langsung, Komandan Oberst cuma pergi tanpa memberi jawaban sama sekali. Hati ayah Tens pun pecah. Ia menyesal kenapa waktu itu tak menyuruh Dirk lari, namun justru malah mengemis pada orang yang salah. Kini dia hanya bisa menangisi kematian putranya. Sedangkan Tens pergi menemui Yana. Ternyata Yana sudah tahu tentang eksekusi mati Dirk lalu mengajak Tens ke dapur. Di dapur, Tens dipertemukan dengan seorang pria yang sedang terluka. Pria tersebut mengatakan kalau dia dan Yana juga adalah anggota kelompok pemberontak. Ia memohon agar Tens mau pergi bersama Yana ke markas pasukan sekutu yang berada di seberang kota Zielen untuk memberikan peta titik-titik lokasi di mana aja markas rahasia Nazi serta memberitahu bahwa pihak Nazi telah menyiapkan jebakan di sepanjang jalan menuju kota Zielen. Karena seluruh anggota kelompok pemberontak sudah dieksekusi mati, sekarang satu-satunya harapan tinggallah Yana dan Tens. Tanpa pikir panjang, mereka berdua bersedia mengantar peta itu. Sepanjang perjalanan, mereka hanya terus berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Hingga malamnya, tibalah mereka berdua di sebuah sungai. Tapi waktu ingin menyeberang, dari kejauhan mendadak tentara patroli Nazi menyerang. Yana tertembak. Merasa tak mungkin bisa kabur, Ten segera memberikan tas berisi peta pada Yana, kemudian mendorong perahu itu sekencang-kencangnya. Tepat saat perahu mulai menjauh, tentara sekutu datang lalu menangkap Tens. Paginya, setelah berhari-hari mengarungi danau, William akhirnya sampai di kota tempat markas sekutu berada. Saat sedang berjalan, dia melihat ada mobil patroli tentara sekutu dari Kanada lewat. William pun ikut bersama rombongan itu. Sesampainya di markas, William bergabung dengan tentara sekutu lain. Salah satu tentara di situ menyuruh William bersiap-siap karena besok pagi mereka akan memulai serangan. Dan keesokan harinya, misi pasukan sekutu dalam pembebasan kota Zielen pun dimulai.
Sayangnya pada pertempuran tersebut, pasukan sekutu harus kembali ke markas dengan membawa kekalahan. Di markas, William cuma bisa terdiam melihat rekan-rekannya terluka parah bahkan tewas di hadapannya. Ia kini mengerti apa itu perang. William yang awalnya ikut berperang hanya demi membuktikan kalau dia bukan anak manja, sekarang justru menyesal. Ia baru sadar perang bukanlah sebuah permainan atau seru-seruan, tapi perang adalah pertaruhan antara hidup dan mati banyak orang. Pada waktu bersamaan, ketika 4 tentara sekutu sedang berpatroli di pinggir sungai, mereka menemukan Yana sekarat sambil memeluk tas di atas perahu. Mereka berempat lalu bergegas membawa Yana ke markas. Namun karena lukanya sudah sangat parah, Yana meninggal dunia. Para pimpinan sekutu pun kaget melihat foto dan peta lokasi markas rahasia pasukan Nazi. Mereka yakin informasi ini pasti berasal dari kelompok pemberontak di kota Zielen. Selesai menganalisa peta, para petinggi memutuskan untuk mengubah strategi penyerangan dengan cara mengitari markas Nazi di tepi sungai lalu menyerang dari belakang. Kemudian malamnya, seluruh pasukan sekutu kembali menyerang. Jerman terpojok. Saat William mencoba menyusuri markas Nazi tersebut, dari belakang Marinus muncul menodongkan pistol. William di situ sangat ketakutan. Namun bukannya menembak, Marinus hanya diam menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seakan dia sudah muak dengan semua peperangan ini. Yang dia inginkan hanyalah hidup damai tanpa harus ada korban berjatuhan lagi. Marinus pergi meninggalkan William. Bersamaan dengan terbitnya matahari, perang pun berakhir. Pasukan sekutu berhasil memukul mundur Jerman. Para tentara Jerman yang tersisa kemudian kabur ke kota Zielen. Tapi baru aja sampai, pasukan sekutu langsung kembali membombardir mereka. Sementara itu, di dalam penjara, Tens kaget mendengar ada banyak sekali suara ledakan di luar. Salah satu pimpinan Nazi lalu datang dan menghajar Tens. Ia yakin Tenslah yang membocorkan informasi tentang rencana jebakan Nazi pada pihak sekutu. Ketika akan dibunuh, dari belakang Marinus menusuk pimpinan Nazi tersebut. Marinus tertembak. Tens mencoba menolong, tapi sekeras apapun dia berusaha, luka Marinus terlalu parah. Tak lama kemudian, William bersama tentara sekutu lain datang. Di momen itu, mereka bertiga akhirnya bertemu. 3 orang dengan latar belakang kehidupan berbeda, namun menyimpan luka trauma perang yang sama. Sayangnya, sebelum sempat menyapa, Marinus meninggal dunia. Tepat di hadapan mereka berdua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tens dan William pergi dari sana. Pergi melanjutkan perjuangan.